dalam pelajaran matematika pagi ini. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, masih ingat kan kalian tentang operasi bilangan bulat? Operasi bilangan bulat itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita simak. Yang pertama, operasi penjumlahan. Masih ingat kan cara menjumlah suatu bilangan? Misalkan nih, Arlin mempunyai selembar uang 100.000. Ibu memberi lagi Arlin 2 lembar uang 20 ribuan. Berapakah uang Arlin sekarang? Oke, Arlin tadi punya 100.000, satu. Habis itu ibunya membeli 2 lembar 20.000. Nah, berapa ya? Iya, 140.000 rupiah. Gampang kan kalau masalah uang? Nah, sekarang kita lanjut yuk ke garis bilangannya. Nah, yang pertama negatif 3 ditambah 5. Negatif 3 ditambah 5. Yuk. Nah, di sini kita mulai dari 0 ya. Negatif 3. Kalau negatif berarti arahnya ke kiri, kalau positif berarti arahnya ke kanan. Negatif 3 berarti 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Habis itu ditambah dengan 5. Ditambah 5 berarti arahnya kemana? Ya ke kanan dong. Oke, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada di angka berapa? Iya, sekarang ada di angka 2. Berarti negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Oke, paham kan? Contoh yang kedua, 4 ditambah dengan negatif 3. Tetap dimulai dari 0 ya. 4 berarti 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, ditambah dengan negatif 3. Negatif berarti ke kiri. 1, 2, 3 ke kiri. Nah, sekarang ada di angka berapa Naruto-nya? Oke, ada di angka 1. Berarti 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 1. Contoh yang ketiga, kita pakai burung ya. Negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Tetap dimulai dari 0. Negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri. 1, 2. Oke. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Karena ditambah negatif berarti juga ke arah kiri lagi. 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, sekarang burungnya terletak di mana dia? Burungnya terletak di angka negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Nana paham kan? Nah, Ibu kasih triknya ya biar lebih gampang. Nah, jika kedua tanda sama, maka bilangannya dijumlahkan. Jika sama-sama positif, berarti hasilnya akan positif. Kalau keduanya sama-sama negatif, berarti hasilnya juga akan negatif. Contohnya yang sama-sama positif, 2 ditambah 3. 2 positif, 3 positif. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti 5-nya juga ikut positif. Kemudian misalkan lagi negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Negatif 2 negatif, negatif 3 negatif. Sama-sama negatif kan? Berarti kita jumlahkan aja. 2 tambah 3 berapa? 5. Karena keduanya negatif berarti hasilnya juga negatif 5. Oke. Kemudian yang kedua, jika kedua tanda berbeda, maka bilangannya dikurangkan. Kalau misalkan yang satunya positif, yang satunya negatif, maka bilangannya itu dikurangin. Ingat, kalau mengurangi bilangan kan berarti yang lebih besar dikurangin yang kecil kan? Contohnya misalkan nih, negatif 2 ditambah dengan 3. Negatif 2 negatif, 3 positif. Beda kan? Berarti kita kurangkan aja. 3 dikurangin 2 berapa? 1. Nah, hasil akhirnya kita lihat dari bilangan yang gede. Bilangan yang besar itu 3. 3-nya positif, berarti satunya juga akan positif. Misalkan lagi 2
ditambah dengan negatif 3. 2 positif, negatif 3 negatif. Berarti beda kan? Kita kurangin. 3 kurangin 2 berapa? 1. Nah, ternyata bilangan yang besar itu adalah yang negatif. Berarti di sini kita kasih negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Gimana? Gampang kan? Nah, kita ke contoh soal yuk. Hitunglah operasi bilangan berikut. Oke, seperti yang tadi ya. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa tadi? Sama-sama positif. Berarti hasil bilangannya juga akan dijumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Kemudian yang kedua, negatif 2 ditambah 3. Tadi negatif 2 negatif, 3-nya positif. Berarti kita kurangkan kan karena beda. 3 dikurangin 2 berarti hasilnya di sini 1. 3 ditambah negatif 2. Tandanya berbeda, berarti kita kurangkan. 3 dikurangin 2 gitu kan. 1. Yang gede kan 3. 3-nya positif, berarti 1 juga akan positif. Kemudian yang ketiga, dalam kurung negatif 2 ditambah negatif 3 baru tutup kurung ditambah 4. Nah, sekarang di sini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 2 ditambah dengan negatif 3 berapa? Sama-sama negatif kan? Berarti kita jumlahkan. Negatif 2 tambah negatif 3 berapa? Negatif 5. Baru ditambah dengan 4. Berapa hasilnya? Tandanya beda, berarti kita kurangin. 5 kurangin 4 berapa nih? 1. Gedean negatif, berarti di sini juga akan negatif. Oke, yang B, negatif 2 ditambah negatif 3 tambah 4. Nah, yang dikurung kan negatif 3 ditambah 4. Berarti negatif 2-nya kita turunin dulu. Negatif 2 ditambah negatif 3 tambah 4. Tandanya berbeda kan? Berarti kita kurangin. Berarti 4 kurangi 3, 1. Karena 4-nya positif, berarti 1-nya juga akan positif. Negatif 2 tambah 1. Berbeda kan? Berarti kita kurangin. 2 kurangi 1, 1. Gedean 2-nya dan 2-nya negatif, berarti negatif 1. Nah, coba yuk kita tengok di sini. Kita lihat ya. Tadi 3 tambah 2 itu tadi sama dengan 5. 2 tambah 3 juga sama dengan 5. Tadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. 3 tambah negatif 2 sama dengan 1. Nah, sama kan? Nah, di sini berlaku sifat komutatif penjumlahan. Ketika bilangannya itu dibalik, penjumlahnya dibalik, hasilnya tetap akan sama. Misalkan nih 3 tambah 2 hasilnya 5, sama dengan 2 ditambah 3 juga akan 5. Jadi A ditambah B hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Contoh yang ketiga tadi, negatif 2 ditambah negatif 3 kemudian ditambah dengan 4. Tadi hasilnya adalah negatif 1 ya. Di sini tadi juga hasilnya negatif 1. Wah, ternyata ketika yang dikerjakan duluan itu berbeda, hasilnya juga akan sama kan? Nah, ini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Jadi, A ditambah B dalam kurung, baru ditambah C, itu akan sama hasilnya dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Oke, jadi pada penjumlahan berlaku dua sifat ya, komutatif dan asosiatif. Nah, nanti akan ada lagi sifat yang selanjutnya. Coba yuk, dari bilangan berikut, pilihlah pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ini kan banyak nih bilangannya. Kita coba ya. 1 ditambah berapa ya biar sama dengan 0? 1 ditambah dengan negatif 1 akan menghasilkan 0. Kemudian negatif 500 ditambah dengan 500 dong, biar hasilnya juga sama dengan 0. Kemudian 2005 ditambah dengan negatif 2005 yang menghasilkan 0. Kemudian jadi ingat, dua bilangan yang menghasilkan 0 itu dinamakan bilangan yang berlawanan atau inverse. Jadi
1 atau positif 1 itu lawannya negatif 1. Negatif 500 lawannya positif 500. 2005 lawannya dengan negatif 2005. Nah, gitu ya. Jumlah dua bilangan berlawanan hasilnya akan selalu 0. A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A dan akan menghasilkan 0. Gimana, paham kan? Sebelum kita lanjut pengurangan, lanjut kita ke pengurangan. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut nih. Suhu udara di Batam pada siang hari adalah 33 derajat Celcius. Jika pada malam hari suhunya turun 4 derajat Celcius, berapakah suhu kota Batam pada malam hari? Berarti siang hari 33, malam hari dia turun. Kalau turun berarti dikurangin kan? 33 dikurangin 4. Berapa hasilnya? 33 kurangin 4. Hasilnya adalah 29 derajat Celcius. Ingat kan pengurangan? Oke. Nah, coba perhatikan tadi. 33 dikurangin 4, tadi hasilnya 29. Nah, bagaimana jika 33 ditambah dengan negatif 4? Oke, perhatikan garis bilangan berikut ya. 33, berarti kita mulai dari 33 nih. Ini merupakan titik awal ya. Ditambah dengan negatif 4. Negatif 4 berarti ke kiri kan? Ke kiri berarti, oke, kita 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sekarang berada di titik 29. Hasilnya berarti 29 juga kan. Jadi tadi negatif 33 dikurangi 4 hasilnya 29. 33 ditambah dengan negatif 4 hasilnya juga 29. Nah, sama kan? Nah, jadi pengurangan suatu bilangan itu sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan tersebut. Jadi ketika A dikurangin B akan sama dengan A ditambah negatif B. Dan A dikurangi negatif B akan sama dengan A ditambah B. Jadi negatif ketemu negatif nanti akan berubah menjadi positif. Paham? Oke, yuk kita pakai garis bilangan yang pengurangan. Negatif 2 dikurangin 3. Negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri ya. 1, 2. Oke, kemudian dikurangin 3 berarti 3 langkah ke kiri lagi kan. 1, 2, 3. Nah, sekarang ada di angka berapa dia? Ada di angka negatif 5. Jadi negatif 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 5. Karena kan titik akhirnya kan. Nah, coba negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Apakah sama? Kita cek ya. Negatif 2 dari 0 ke negatif 2. Oke, berarti titik awalnya di negatif 2. Kemudian ditambah dengan negatif 3. Berarti dari negatif 2 3 langkah ke kiri. Oke, jadi hasilnya ternyata titik akhirnya ada di negatif 5. Berarti hasilnya juga sama. Negatif 5. Jadi negatif 2 dikurangin 3 sama dengan negatif 5. Negatif 2 ditambah negatif 3 juga akan sama dengan negatif 5. Sama kan? Oke, contoh yang kedua. Negatif 2 dikurangin dengan negatif 4. Negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri. 1, 2. Oke, dikurangi negatif. Dia mau ke arah kiri, kemudian belok lagi ke kiri. Berarti belok lagi kan? Jadi balik badan dia ke arah kanan. Jadinya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada di titik berapa dia? Ada di titik 2. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 2. Sama kan? Kita cek lagi. Negatif 2 di sini ditambah 4 ke arah kanan. Nah, sama kan? Hasil akhirnya juga akan 2. Gitu. Jadi ingat aja kalau pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan negatifnya. Yuk kita
kita lihat operasi penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya loh. Contohnya misalkan nih, suhu sepotong daging beku ketika dikeluarkan dari freezer adalah negatif 9. Nah, saat dimasak suhunya naik 96 derajat Celcius. Ketika dihidangkan suhunya turun 21 derajat Celcius. Berapa ya suhu daging ketika dihidangkan? Tadi ketika baru dikeluarkan 9 derajat. Negatif 9 derajat. Kemudian dimasak naik 96. Kemudian ketika dihidangkan turun 21, berarti cek ya, awalnya negatif 9 berarti ditambah dengan 96 karena kan naik kan ketika dimasak, kemudian karena turun pas dihidangkan berarti dikurangin, berarti negatif 9 ditambah 96 dikurangin 21. Nah hasilnya adalah 87 dikurangi 21, hasilnya adalah 66. Jadi ketika suhu daging itu dihidangkan, dia suhunya adalah 66 derajat Celcius. Jadi bagaimana? Bisa kan? Nah, silakan dipelajarin, dicatat mana yang penting ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa kerjakan latihannya, oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.